Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dwi Semangat 99 dengan saya Dwi Septiana. Oke, video sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan geometri. Nah, video kali ini akan membahas deret geometri. Jadi dari barisan dan deret geometri ya. Barisannya sudah, sekarang deretnya. Nah, di deret geometri ini nanti ada yang disebut dengan deret taingga. Oke, check it out. Nah, pertama kita bahas deret geometri dulu nih. Deret geometri apa sih? Oke, deret geometri ini adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri ya. Kalau kemarin udah belajar barisan geometri, nentuin U1, U2, U3-nya ini udah tahu ya kan, dengan rumus UN adalah A dikali R pangkat M-1, maka jumlah N suku pertama dari deret geometri adalah SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R, dimana R-nya itu adalah harga mutlak dari kurang dari 1. Maksudnya apa nih harga mutlak kurang dari 1? Jadi R-nya di sini adalah yang nilainya antara 1 dan min 1. Nah, nilai antara 1 dan min 1 ini dia misalnya setengah, min setengah gitu loh. Terus sepertiga kayak gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, terus selain yang ini ternyata ada lagi SN yang lain. SN yang lain adalah untuk R yang lebih dari 1. Intinya yang di luar dari range ini gitu. Dia bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, bedanya di mana sih? Kamu perhatiin deh. Kalau dia R-nya itu pecahan seperti ini, maka R pangkat N-nya sama R itu di belakang. Tapi kalau R-nya yang lebih dari 1 ya, yang positif ya kan, 2, 3 dan seterusnya itu R-nya di depan. Kayak gitu. Ya, itu bedanya ya. Sip. Disimak, dicatat. Oke. Nah, itu tadi deret geometri aja. Nah, ini deret geometri taingga. Maksudnya apa? Oke, dari yang tadi kita jelasin itu kan dia itu R-nya kan ada yang apa sih tadi, kurang dari min 1 gitu ya. Nah, ada yang dari R min 1 sampai 1 gitu kan. Nah, deret geometri taingga ini yang R-nya itu yang kita bahas yang antara min 1 sampai 1. Nah, kenapa? Karena dia kalau beruntun terus sampai terkecil akan membentuk limit jumlah yang konvergen atau menuju ke nilai tertentu gitu. Karena kan rumusnya SN itu kan tadi ini ya, untuk yang R-nya dari min 1 sampai 1. Nah, kalau N-nya itu taingga, maka R pangkat N-nya itu dia akan mendekati nilai 0 nih di sini. Nah, kalau dia jadi 0, 1 kurang 0 itu kan 1. Iya kan? A kali 1 ya A. 1 min R. Nah, maka S taingga ya kan, atau deret taingga itu akan menjadi nilainya A dibagi 1 min R. Nah, di mana S taingga ini adalah jumlah deret taingga, A-nya suku pertama, R-nya itu rasio kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk kasus R yang kurang dari min 1 sampai R lebih dari 1, ini dia disebutnya divergen. Nah, kalau divergen ini biasanya nggak ada hitungan rumusnya bagaimana gitu. Jadi kalau yang konvergen itu menuju 0 gitu. N-nya menuju 0. Maksudnya kayak gimana sih? Misalnya ya, dari 100 bagi 2 50, 50 bagi 2 25, 25 bagi 2 12 setengah, 12 setengah bagi 2 terus sampai dia lama-lama habis menuju 0, menuju 1. Nah, kalau ditotalin itu cara menghitungnya dengan rumus ini. Gitu maksudnya. Itu ya, itu yang dimaksud dengan deret taingga. Karena kan dia terus sampai 0. Nah, tapi kalau misalnya divergen, misalnya dia meningkat. Misalnya 2 kali 2 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Maaf. 16, 32 dan seterusnya misalnya gitu kan. 11, 32 dan seterusnya. Nah, kalau dia begini terus, ya kan lama-lama angkanya gede. Nah, ini menuju taingga. Nah, itu disebut divergen. Jadi kita nggak tahu tuh sampai berapanya kayak gitu. Ya, semoga paham. Nah, contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini ya, contoh soal yang pertama ini dia masih untuk deret yang geometri aja. Kenapa? Karena dia ada batasnya ya, jumlah 6 suku pertama, berarti kan dia terbatas gitu, tidak seperti yang taingga gitu. Oke, kita hitung ya ini sebentar, ganti tinta biru dulu. Oke, diketahui suku pertama suatu deret geometri adalah 6, berarti A-nya 6. Suku kelimanya 96.
maka jumlah 6 suku pertama S6-nya itu berapa. Nah, S ini kan tadi ada 2 rumusnya. Nah, terus kita pakai yang mana? Itu tergantung dari rasionya. Dia itu R lebih dari 1 atau R antara pecahan gitu kan. Kita hitung dulu, cari dulu R-nya. Dari mana nih? Dari suku kelima. Ya kan, masih ingat kan rumusnya A dikali R pangkat N-1 itu 96. Berarti AR pangkat 4 itu 96. A-nya ganti dengan 6. 6 kali R pangkat 4 sama dengan 96. R pangkat 6 adalah R pangkat 4 maaf, itu 96 bagi 6. R pangkat 4 itu 16. Nah, ini harus diubah. R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kalau yang masih bingung, Bu itu tiba-tiba 2 pangkat 4 dari mana? Oke, dari sini 16 kita bagi 2, 8 kita bagi 2, 4 kita bagi 2, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, disinilah 2 pangkat 4 berasal. Ya, 4-nya coret, berarti R-nya 2. Nah tuh, R kita udah dapat 2 kan, berarti A-nya udah, R-nya udah, tinggal mencari S6. Nah, S6 itu berarti kita pakai rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1 gitu. Jadi dia itu karena rasionya lebih dari 1 pakai rumusnya yang ini gitu. A-nya berapa di sini? 6. R-nya 2 ya kan, N-nya 6 karena kan suku ke-6. Maka di sini S6 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1 ya, berarti ini 6. Nah, 2 pangkat 6 gimana nih? Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 6 kan? Ini 8, ini 8. 8 kali 8 64. 64 dikurang 1. Nah, 2 kurang 1 1. Nah, berapapun kan kalau dibagi 1 tetap nilainya dia sendiri ya. Berarti ini 6 kali 63. Kita kali nih 63 kali 6. 6 kali 3 18 1 36 tambah 1 37. Maka hasilnya adalah 378. Oke, jadi jawabannya adalah B. Tuh, coba dulu ya, kamu pahami dulu. Kamu ulang-ulang lagi kalau seandainya masih kurang paham, oke? Oke, contoh berikutnya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk deret geometri. Jika tali terpendek 15 cm dan tali terpanjang 240 cm, maka tali sebelum dipotong adalah, jadi gini, kamu bayangin nih ada tali panjang. Dibagi 5 bagian dengan membentuk deret geometri. Maksudnya apa? Ini misalnya pendek. Terus agak nambah dikit. Oke, terus nambah lagi. Ya kan? 1, 2, 3, nambah lagi dong 4. Nah, ini paling panjang 5. Ada 5 bagian. Dia bagian pertama 15 cm, bagian terakhir 240 cm gitu kan. Nah, dia ingin menghitung ini semua tali sebenarnya panjangnya berapa sih. Sedangkan ini tali panjang potongannya ini ya, potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, dan potongan kelima itu membentuk deret geometri. Artinya kamu punya rasio, punya pengali yang sama. Itu ciri-cirinya kalau namanya geometri. Nah, terus gimana dapetinnya? Kita bisa pakai dari yang terakhir ini. Terakhir ini kan potongan kelima. Berarti itu adalah urutan kelima, yaitu 240. Kalau berdasarkan rumus A dikali R pangkat N-1 itu 240, maka A-nya kan 15. Ya kan? R-nya pangkat 5 kurang 1, pangkat 4. Itu 240. Maka R pangkat 4 itu adalah 240 dibagi 15. Nah, R pangkat 4 hasilnya adalah 16. Nah, 16 tadi masih ingat kan? Dia itu 2 pangkat 4. Gitu. Nah, coretlah 4-nya. Maka R-nya sama dengan 2. Nah, dapat nih. Kalau cara manual, kamu tinggal kaliin aja. Kamu udah punya rasio. Dari 15 jadi 30. Dari 30 kali 2 jadi 60. 60 kali 2 120. 120 kali 2 240, ya enggak? Nah, semua ini kita jumlahin. S total, ya kan?
15 ditambah 30 ditambah 60 ditambah 120 dan ditambah 240. Nah, ini 240 tambah 120 360, 360 tambah 60 420, 420 tambah 30 450, 450 tambah 15 465. Dapat ya total. Ini kalau kamu mau manual. Tapi kalau kamu mau pakai rumus yang tadi SN ya kan, karena R-nya 2 berarti kan SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1, maka S5 maaf, S5 kan ada 5 potong ya, 15 2 pangkat 5 dikurang 1 per 2 kurang 1, maka 15 dikali 32 kurang 1 dibagi 1. S5 sama dengan 15 dikali 31. Nah, per satunya kemana kan? Kalau dibagi 1 mah tetap dirinya sendiri. Maka S5 itu adalah 31 kali 15. 5 1 1 3 5 6 4 465. Hasilnya sama ya. Jadi kamu terserah, kamu manual dijumlahin boleh, kamu pakai rumus boleh. Oke. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita sudah masuk deret tahingga nih. Hitung jumlah deret tahingga berikut ya. Gimana tadi rumusnya dulu yang kamu harus ingat. S tahingga adalah air. A dibagi 1 min R, ngafalinnya air ya. Nah, dari sini kita berarti kan punya A. Nah, A itu suku pertama A. R-nya dari mana? R itu ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. R itu adalah suku kedua bagi suku pertama. Kita ambil yang simpel aja, yaitu 6 dibagi 18. Masih gede ya, kita sederhanain. 6 sama 18 sama-sama kita bagi 6. 1, 3. Oh, berarti rasionya 1/3. Oke, kita sudah dapat A-nya 18. Rasionya 1 dikurang 1/3 sama dengan 18 dibagi. Nah, kalau yang pecahan ngitungnya lupa, gampang kita samain dulu penyebutnya 3. 3 kali 1, 3 dikurang ini 1. Maka 18 dibagi 2/3. Kalau pembagiannya itu bentuknya pecahan, maka S tahingganya itu 18 kita balik dikali 3/2. Jadi 2/3 ini kita balik. Nah, 18 kita bagi 2 dulu. 9 kali 3 27. Itulah hasil dari deret tahingga ini. Gitu. Paham ya? Semoga paham deh. Kalau enggak ulang-ulang lagi. Sip. Berikutnya. Suku pertama deret geometri adalah 8 dan jumlah tahingganya adalah 32. Maka rasio deret tersebut adalah, nah kalau ini yang ditanya justru rasionya. S tahingganya sudah diketahui, A-nya 8, S tahingganya itu 32. Nah, dia menanyakan rasionya berapa. Nah, seperti yang kalian ingat, S tahingga adalah air rumusnya, 1 min R kan. Nah, kita pindahkan ruas 1 kurang R ke kiri, S tahingga ke bawah. Jadi 1 min R sama dengan A per S tahingga. Oke, 1 min R sama dengan A-nya 8 per 32. Sederhanakan 8 bagi 32, sama-sama kita bagi 8, 1/4. Udah ya. Nah, maka ini kan 1 min R. Biar R-nya positif, dia pindah ke ruas kanan. Lalu 1/4 kiri, kita pindah ruas kiri. Jadi yang 1/4 ini kan positif, pindah ke ruas kiri negatif. 1 min 1/4 sama dengan R. Nah, pengurangan pecahan lagi nih. Kita samain penyebutnya 4. 4 kali 1, 4 dikurang 1 sama dengan R. Maka R sama dengan 3/4. Jawabannya adalah D. Oke, mudah ya. Oke, semoga paham. Oke, kita lanjut ya. Contoh berikutnya.
Sebuah bola elastis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setiap kali memantul dari lantai, bola mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola hingga berhenti? Nah, kalau ini kita lihat dulu gambarnya. Lihat gambar di samping. Jadi ada bola nih. Pertama kan dia jatuh dari ketinggian 2 meter, ya kan? Kemudian mantullah ke atas. Mantulnya itu 3/4-nya. Nah, dia mantul ke atas sampai sini. Kemudian jatuh. Mantul lagi dong. 3/4 dari yang sebelumnya sampai sini. Tingginya sama ini ya. Ini tinggi sama, jatuh lagi. Mantul lagi. Nah, jatuh lagi, mantul lagi, dan seterusnya sampai bola berhenti diem di lantai gitu. Nah, kalau dilihat ini terus membentuk sebuah deret geometri, ya kan? Maka deret geometri ini akan menuju 0, konvergen dong. Nah, jatuhnya ini adalah deret tak hingga gitu. Oke, deret tak hingga dari mana? Ini suku pertamanya, ini suku berikutnya. Tapi dia ada 2 kali, lihat. Karena mantulnya dengan tinggi yang sama 2 kali, maka lintasan yang membentuk deret geometri ini mempunyai nilai suku pertama atau A-nya itu adalah 2. Ya, maaf ini ya tipe ya, dia 2. Nah, suku pertamanya 2 nih. Karena ketinggian 2 meter ya. Suku pertamanya itu 2, kemudian dengan ketinggian yang dia capai atau ketinggian berikutnya itu 3/4, berarti itu rasio. Maka panjang lintasannya adalah 2 kali suku tahingga atau deret tahingga dikurang A. Kenapa dikurang A? Kita perhatikan gambar ini. Semua dari gambar ini dia mantulnya itu 2 kali sampai berhenti. Tapi untuk pertama kali bola jatuh, dia itu hanya sekali. Artinya nilai suku pertamanya itu cuma 1. Makanya kalau dia 2 kali S tahingga perlu kita kurangin 1. Kan berkurang 1. Gitu. Nah, terus bagaimana perhitungannya? Oke, kita hitung ya. Kita udah tahu ininya, berarti 2 kan rumusnya air ya. A per 1 min R kurang A gitu kan. 2 A-nya itu 2 dibagi 1 min 3/4 dikurang 2. Oke, itu dikurang 2-nya nanti belakangan aja. Kita ngitung ini dulu. 2 kali 2 4 per, nah pecahannya itu kan per 4. 4 kali 1 4 dikurang 3. Ini dikurang 2-nya belakangan aja ya. Dah, berarti dia sini sama dengan 4 dibagi 1/4 dikurang 2. Kita pokoknya selesaiin dulu aja yang pecahan ini. Ingat yang tadi kalau pembagian pecahan jadi perkalian. 4 dikali 4/1 kurang 2. Maka 16 dikurang 2, yaitu hasilnya 14 gitu. Jadi untuk mencari panjang lintasan yang dilalui bola hingga berhenti, kata dia kan berhenti itu berarti bolanya diam di lantai kan. Itu adalah 14 meter. Kalau dari awal mulanya itu 2 meter. Kayak gitu. Semoga paham ya. Kalau belum paham kamu ulang-ulang lagi, screenshot, catet gitu. Oke? Nah, mungkin itu aja kali ya jenis-jenis soal yang bisa saya bahas gitu, mengingat durasi juga biar nggak terlalu jenuh. Oke, mengenai barisan dan deret berarti kelar ya. Ini untuk terakhir bahasannya. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya silahkan buat murid-murid ibu via WhatsApp atau Google Classroom-nya boleh. Tapi kalau yang di luar dari murid saya silahkan boleh DM ke IG saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe.